Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hesti Fitria Dewi, yang kedua ada saya sendiri Nurfatia Syara Anisha, yang ketiga ada Dwi Juliani Rohmah, yang keempat ada Hangga Nararas Pranamya, yang kelima ada Lutfia Anggraini, yang keenam ada Nabila Lutfia Azhara, yang ketujuh ada Koko Purwati. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta. Pemikiran spekulatif. Tokoh pertama yang mengembangkan kosmologi dari Yunani adalah Pitagoras. Pitagoras ini mengembangkan gagasan bahwa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang bersifat kuantitatif. Pitagoras yang hidup 2500 tahun sebelum Masehi ini mengatakan bahwa bumi seperti bola yang tanpa ujung pangkal dan benda-benda langit, yakni bulan, matahari, bumi, dan planet-planet terletak pada bola-bola konsentris yang berputar mengitari suatu sumber api sebagai pusat alam semesta. Nah, bola-bola ini masing-masing berputar dengan kecepatan yang berbeda, sehingga kadang-kadang ada yang kelihatan bergerak mundur untuk kemudian maju lagi seperti yang diamati pada planet Mars yang diakibatkan oleh kedudukan orbit Mars yang terletak di luar orbit bumi. Ptolemeus, seorang ahli filsafat bangsa Yunani lain yang hidup 100 tahun setelah Aristoteles, menyusun teori baru mengenai kosmos, dan Ptolemeus mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa benda-benda langit itu semua beredar mengelilingi bumi pada ruang yang kosong. Galileo Galilei yang pada zamannya telah ditemukan teleskop menemukan bahwa Jupiter bukan hanya sebuah titik cahaya kecil, melainkan sebuah bola besar dengan 4 buah pengiringnya, dan menemukan jalur hitam di permukaan bulan yang diduga samudra. Nah, selanjutnya ada pemikiran saintifik. Yang pertama ada teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi disebabkan karena pengembangan alam semesta yang berlangsung secara terus-menerus, digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah. Artinya, bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Yang kedua, teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Sebelum saat tersebut, ada beberapa fase yang telah dilalui, yaitu sejauh ilmu fisika dapat menjelaskannya yang hanya mampu dikenal pada saat alam semesta berumur 10-43 detik berdasarkan hasil perhitungan Planck. Hal ini sesuai dengan garis spektrumnya yang menuju daerah panjang gelombang yang lebih besar atau menuju merah, yang dikenal sebagai redshift. Akan tetapi, seperti yang dapat dilihat, suatu ledakan hanya memisahkan zat, sedangkan Big Bang secara misterius menghasilkan pengaruh yang bertolak belakang, dan zat yang menyatu bersama dalam membentuk galaksi-galaksi. Yang ketiga ada teori osilasi atau oscillation theory. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup, dan unsur-unsur yang telah terbentuk tersebut menyusun dengan mengeluarkan energi yang berupa panas yang sangat tinggi. Sekarang, alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi yang dimulai dengan Big Bang. Kemudian, beberapa waktunya akan datang gravitasi mengatasi efek ekspansi ini sehingga alam semesta akan mulai kolaps. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia Anggraini. 2. Sejarah bumi. Skala waktu geologi. Sejarah bumi diurutkan secara kronologis dalam tabel skala waktu geologi yang dibagi menjadi beberapa interval sesuai dengan analisis stratigrafi. Garis waktu yang pertama menunjukkan keseluruhan waktu dari masa terbentuknya bumi sampai waktu sekarang. Skala waktu yang kedua menunjukkan eon terbaru dengan skala yang diperluas. Untuk skala yang waktu kedua, ketiga, dan keempat merupakan subbagian dari skala waktu sebelumnya yang ditunjukkan oleh tanda
surya terbentuk dari awan antar bintang, himpunan debu, dan gas yang berputar-putar yang disebut nebula surya. Terdiri dari hidrogen dan helium yang tercipta sesaat setelah peristiwa dentuman besar 13,8 miliar tahun yang lalu, serta elemen yang lebih berat yang terlontar dari supernova. Sekitar 4,5 miliar tahun, nebula tersebut mulai berkontraksi yang mungkin telah dipicu oleh gelombang kejut dari supernova yang berdekatan. Adanya kekacauan yang disebabkan tumbukan serta pengaruh dari momentum sudut dari puing-puing besar menciptakan sarana yang memungkinkan protoplanet berukuran beberapa kilometer mulai terbentuk yang mengorbit pusat nebula. Selanjutnya ada eon Hadean dan Archean. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun lalu akibat akresi nebula surya. Massa berbentuk cakram debu dan gas yang merupakan sisa-sisa dari pembentukan matahari yang juga menciptakan seluruh tata surya. Eon pertama dalam sejarah bumi yang disebut Hadean dimulai di saat proses pembentukan bumi dan diikuti oleh eon Archean pada 3,8 miliar tahun yang lalu. Yang ketiga, asal mula kehidupan. Replikasi pertama. Anggota paling sederhana dari 3 domain modern pun mulai menggunakan DNA untuk merekam informasi genetika dan susunan RNA yang kompleks, serta molekul protein untuk membaca petunjuk tersebut dan menggunakannya untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan replikasi diri. Penemuan yang menjelaskan bahwa jenis molekul RNA disebut ribozim dapat mengkatalis dengan baik replikasi sendiri maupun pembuatan protein, membuka hipotesis baru yang mengatakan bahwa bentuk kehidupan awal sepenuhnya didasarkan pada RNA. RNA kemudian diganti oleh DNA yang lebih stabil sehingga dapat mempertahankan genom untuk waktu yang lebih lama. Pada tahun 2003, diusulkan bahwa presipitasi sulfida logam berpori akan membentuk sintesis RNA pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Dalam hipotesis ini, membran lipid akan menjadi komponen sel besar terakhir yang muncul dan terbatas pada pori-pori sampai mereka melakukan protosel. Selanjutnya ada metabolisme pertama. Hipotesis lain yang bertahan cukup lama mengatakan bahwa kehidupan awal terdiri dari molekul protein. Asam amino, blok yang membangun protein adalah disintesis dalam kondisi prebiotik seperti peptida kecil yang membuat katalis yang baik. Serangkaian percobaan dimulai pada tahun 1997 menunjukkan bahwa asam amino dan peptida bisa terbentuk dengan adanya karbon monoksida dan hidrogen sulfida, dengan besi sulfida dan nikel sulfida sebagai katalis. Selanjutnya ada membran pertama. Gelembung lipid berdinding ganda seperti yang membentuk membran sel luar dianggap sebagai langkah awal yang penting. Percobaan yang menstimulasikan kondisi awal bumi diketahui telah mampu membentuk lipid dan secara spontan membentuk liposom, gelembung berdinding ganda yang mampu memperbanyak diri. Meskipun tidak secara intrinsik membawa informasi seperti asam nukleat, namun liposom ini akan mengalami seleksi alam yang menentukan umur dan kemampuan reproduksi. Asam nukleat seperti RNA lebih mudah terbentuk di dalam liposom daripada di luar liposom. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Lutfiyah. Selanjutnya ada bukti kehidupan. Yang pertama, bukti fosil. Catatan fosil menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam jenis-jenis organisme yang mendominasi kehidupan di bumi pada masa-masa yang berbeda. Fosil juga mendokumentasikan bagaimana organisme baru muncul dari organisme yang sudah ada sebelumnya. Ada juga organisme bersel tunggal pertama, yaitu stromatolith terfosilisasi yang berasal dari 3,4 miliar tahun lalu. Stromatolith merupakan bebatuan yang berlapis yang terbentuk ketika prokariot tertentu mengikat lapisan tipis sedimen menjadi satu. Ada juga fotosintesis dan revolusi oksigen. Saat pertama kali oksigenik dievolusikan, O2 bebas yang dihasilkan mungkin larut dalam perairan sekitarnya hingga mencapai kadar yang cukup tinggi untuk bereaksi dengan besi terlarut. Selanjutnya ada eukariot pertama. Eukariot tertua berumur sekitar 2,1 miliar tahun. Sel eukariot ini memiliki membran inti, mitokondria, retikulum endoplasma, dan struktur lainnya yang tidak dimiliki oleh sel prokariot.
Selanjutnya ada multiselularitas atau memiliki banyak sel. Keuntungan awal multiselularitas ini yang pertama pembagian nutrisi yang lebih efisien yang dicerna di luar sel, menahan arus dengan menempel pada permukaan yang kokoh, menjangkau ke atas untuk menyaring pakan atau untuk mendapatkan sinar matahari untuk fotosintesis, menciptakan lingkungan internal. Bukti kehidupan selanjutnya yaitu eukariot multiseluler awal, yaitu alga yang berukuran relatif kecil yang hidup sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu. Ada juga ledakan Kambrium. Letusan Kambrium atau radiasi Kambrium adalah peristiwa kemunculan filum-filum utama yang relatif cepat sekitar 530 juta tahun yang lalu. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanggana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang munculnya hewan. Hewan itu sendiri adalah Eukaryota multiseluler yang dibedakan dari tumbuhan, alga, dan jamur karena tidak memiliki dinding sel. Sebagian besar hewan yang menjadi inti perdebatan ledakan Kambrium adalah protostom, yang merupakan salah satu dari dua kelompok hewan kompleks. Namun demikian masih banyak perdebatan tentang apakah ledakan Kambrium benar-benar terjadi sangat besar, dan jika demikian bagaimana dan mengapa itu terjadi dan mengapa hal itu sangat unik dalam sejarah binatang. Pada 2 November 2019, para peneliti melaporkan penemuan Caveaspera yang merupakan organisme multiseluler yang ditemukan di bebatuan berumur 609 juta tahun, yang tidak mudah didefinisikan sebagai hewan atau bukan hewan, yang mungkin terkait dengan salah satu contoh awal evolusi hewan. Studi fosil Caveaspera menunjukkan bahwa perkembangan embrio mirip binatang muncul jauh lebih awal daripada fosil binatang tertua yang didefinisikan dengan jelas, dan mungkin konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa evolusi hewan mungkin telah dimulai sekitar 750 juta tahun yang lalu. Meskipun demikian, fosil hewan yang paling awal diterima secara luas adalah Cnidaria atau Coelenterata yang mencakup ubur-ubur, anemon laut, dan hidra yang tampak agak modern. Mungkin berasal sekitar 580 MA atau juta tahun yang lalu. Kehadiran hewan ini menyiratkan bahwa garis keturunan Cnidarian dan Bilaterian telah menyimpang. Dari banyaknya penemuan, masih terdapat perdebatan tentang klasifikasi pada setiap spesimen, karena fitur diagnostik yang memungkinkan ahli taksonomi mengklasifikasikan organisme yang lebih baru, seperti kesamaan dengan organisme hidup. Selanjutnya, kolonisasi daratan. Kolonisasi daratan merupakan tonggak penting lainnya dalam sejarah kehidupan. Adanya bukti fosil yang menunjukkan bahwa cyanobacteria dan prokariot fotosintetik lain melapisi permukaan daratan yang lembab lebih dari 9 miliar tahun yang lalu. Namun bentuk-bentuk kehidupan yang lebih besar, misalnya fungi, tumbuhan, dan hewan, belum mulai mengkolonisasi daratan hingga sekitar 500 juta tahun yang lalu. Usaha evolusioner yang bertahap untuk keluar dari lingkungan air ini berasosiasi dengan adaptasi yang memungkinkan reproduksi di daratan dan adaptasi yang membantu mencegah dehidrasi. Misalnya tumbuhan yang berevolusi dari alga hijau yang memiliki sistem vaskular untuk mengangkut zat-zat dalam tubuhnya, dan daun yang dilapisi lilin, kedap air yang memperlambat hilangnya air ke udara. Tanda-tanda awal dari adaptasi ini muncul sekitar 420 tahun yang lalu, ketika sudah ada tumbuhan kecil yang memiliki sistem vaskular namun tidak berakar maupun berdaun sejati. Tumbuhan mengkolonisasi daratan bersama-sama dengan fungi. Bahkan saat ini, akar dari kebanyakan tumbuhan berasosiasi dengan fungi yang membantu penyerapan air dan mineral dari tanah. Asosiasi yang saling menguntungkan antara tumbuhan dan fungi tampak pada beberapa fosil tertua. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang berasal dari masa yang sama dengan penyebaran awal kehidupan di daratan. Walaupun banyak kelompok hewan masa kini yang hidup di darat, hewan yang tersebar luas dan beraneka ragam adalah arthropoda yang mencakup serangga dan laba-laba, dan tetrapoda. Tetrapoda paling awal yang ditemukan dalam catatan fosil hidup sekitar 365 juta tahun yang lalu dan tampaknya berevolusi dari kelompok ikan sirip berdaging. Tetrapoda mencakup manusia, walaupun manusia baru muncul belakangan. Garis keturunan manusia berdivergensi dari primata lain sekitar 6-7 juta tahun yang lalu, dan spesies manusia berasal dari sekitar 195.000 tahun yang lalu. Jika jam sejarah bumi di skala ulang,
untuk merepresentasikan sebuah jam dinding, manusia muncul kurang dari 0,2 detik yang lalu. Kebangkitan dan kejatuhan organisme. Sejak awal kehidupan, bumi telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kelompok-kelompok organisme. Perubahan ini dan perubahan besar lain pada kehidupan di bumi dipengaruhi oleh proses-proses berskala besar. Perubahan tersebut seperti prokariot anaerobik bermula, berkembang, dan kemudian menurun akibat meningkatnya kandungan oksigen. Miliaran tahun kemudian, tetrapoda pertama muncul dari laut, kemudian menjadi amfibi yang mendominasi kehidupan. Hanyutan benua. Hipotesis pergeseran benua atau continental drift merupakan gagasan bahwa benua-benua di bumi berpindah, terlihat seperti bergeser di dasar laut. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, bahwa benua-benua mengalami perpindahan dari yang awalnya menyatu seperti sebuah pulau besar menjadi benua-benua kecil yang kita jumpai pada saat ini. Di bumi pernah ada satu benua raksasa yang disebut dengan Pangea atau semua daratan yang dikelilingi oleh Pantalasa atau semua lautan. Selanjutnya 200 juta tahun yang lalu, Pangea pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil yang kemudian bergerak menuju ke tempatnya seperti yang dijumpai pada saat ini. Alfred Lautner dalam buku yang berjudul The Origin of the Continents and Oceans pada tahun 1912. Hipotesis tersebut sudah dikemukakan pada abad ke-16 dan baru disampaikan secara ilmiah oleh Wegener dalam buku tersebut. Beberapa ilmuwan dapat menerima hipotesis ini, namun sebagian besar lainnya tidak dapat membayangkan bagaimana satu massa benua yang besar dapat mengapung di atas bumi yang padat dan mengapa itu terjadi. Selain itu, dalam bukunya dijelaskan bahwa Wegener mendapati bahwa bagian timur Amerika Selatan cocok jika dihubungkan dengan bagian barat Afrika. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa semua benua dahulu pernah bersatu. Selain itu, bukti lainnya yaitu kesamaan garis pantai, persamaan fosil, struktur, dan batuan. Bukti tersebut ditemukan oleh Wegener, tetapi sebagian besar ilmuwan menolak konsep tersebut karena pada saat itu belum ditemukan bukti yang meyakinkan dan penjelasan tentang mekanisme pergeseran ini ditentang oleh banyak pihak. Pada tahun 1960-an ditemukan bahwa magma berada di sepanjang garis lempeng tektonik, menandakan bahwa dasar laut bergeser seperti yang diperkirakan oleh Wegener. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Hesti Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepunahan massal. Kehidupan di bumi sesekali mengalami kepunahan massal, setidaknya sejak 542 Masehi. Meskipun pada saat itu merupakan bencana, kepunahan massal terkadang mempercepat evolusi di kehidupan di bumi. Rekaman fosil tampaknya menunjukkan bahwa jarak antara kepunahan massal semakin panjang dan tingkat rata-rata dan latar belakang kepunahan semakin menurun. Kedua fenomena ini dapat dijelaskan dengan satu atau lebih, yaitu yang pertama, lautan mungkin telah menjadi lebih ramah untuk kehidupan selama 500 Masehi terakhir dan kurang rentan terhadap kepunahan massal. Oksigen terlalu menjadi lebih luas dan menembus kedalaman yang lebih dalam. Perkembangan kehidupan di darat mengurangi limpasan nutrisi, dan karena resikonya eutrofikasi dan kejadian anoksi dan ekosistem laut menjadi lebih beragam, sehingga rantai makanan cenderung tidak terganggu. Yang kedua, fosil lebih lengkap yang wajar sangat jarang. Sebagian besar organisme punah hanya diwakili oleh sebagian fosil, dan fosil lengkap paling langka di batuan tertua. Di sini juga ada radiaksi adiktif. Dalam biologi evolusioner, radiaksi adiktif adalah proses di mana organisme berubah secara cepat menjadi beberapa bentuk baru, khususnya saat ada perubahan lingkungan yang membuat adanya sumber baru dan membuka niche ekologi tertentu. Berawal dari moyang yang sama, proses ini menghasilkan spesies dan adaptasi fenotip berbagai spesies, menunjukkan ciri-ciri morfologi dan fisiologi yang berada dari mereka yang dapat memanfaatkan berbagai lingkungan yang berbeda. Selanjutnya ada asal-usul mula kehidupan. Banyak yang
Banyak yang berpendapat mengenai dari mana asal mula kehidupan itu. Para ilmuwan berpendapat berdasarkan pemikiran mereka dan didukung dengan teori-teori yang telah mereka buat. Teori-teori tersebut saling menjatuhkan dan mereka terus berusaha mencari kebenaran yang didasari rasa keingintahuan akan awal mula kehidupan ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koko Purwati, NPM 111. Di sini saya akan menjelaskan teori biogenesis. Kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Yang pertama ada percobaan Francisco Redi. Redi menentang teori abiogenesis dengan mengadakan percobaan menggunakan toples dan daging. Toples yang pertama diisi daging dan ditutup rapat-rapat seperti ini. Nah, yang toples yang kedua diisi daging juga tetapi ditutupinya oleh kain kasa. Nah, yang ketiga diisi daging namun tidak ditutupi atau dibiarkan terbuka. Dari ketiga toples ini dibiarkan beberapa hari. Nah, selama beberapa hari ini ada lalat yang menghampiri atau tutup yang tutupnya tertutup yang toplesnya tertutup. Tidak ada satupun lalat yang bisa masuk, tetapi untuk toples yang terbuka dibiarkan terbuka seperti ini memudahkan lalat untuk masuk. Nah, dari kesimpulan hasil percobaan ini, larva atau kehidupan bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang dapat masuk ke dalam tabung dan bertelur pada keratin daging. Percobaan yang kedua ada Lazzaro Spallanzani. Spallanzani menentang pendapat John Needham atau penganut paham abiogenesis. Menurutnya, kehidupan yang terjadi pada air kaldu disebabkan oleh pemanasan yang tidak sempurna. Jadi, kesimpulan dari percobaan Spallanzani ini, pada tabung terbuka terdapat kehidupan berasal dari udara. Pada tabung yang tertutup tidak terdapat kehidupan. Nah, hal ini membuktikan bahwa kehidupan bukan dari air kaldu. Yang ketiga ada percobaan dari Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan percobaan yang menyempurnakan percobaan Spallanzani. Pasteur ini melakukan percobaan menggunakan labu yang penutupnya seperti leher angsa, seperti ini, bertujuan untuk membuktikan bahwa mikroorganisme terdapat di udara bersama dengan debu. Nah, hasil percobaan Louis Pasteur ini, yang pertama ada mikroorganisme yang tumbuh bukan berasal dari benda mati atau cairan, tetapi dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Yang kedua, jasad renik terdapat di udara bersama dengan debu. Nah, dari percobaan yang dilakukan Pasteur ini, gugurlah teori abiogenesis. Nah, selanjutnya ada teori evolusi kimia atau teori biologi modern. Di sini keadaan pada saat awal terbentuknya sangat berbeda dengan keadaan pada saat ini. Dalam keadaan itu, pasti bumi belum dihuni oleh kehidupan. Namun, kondisi semacam itu memungkinkan berlangsungnya reaksi kimia karena terjadinya zat atau materi dan energi yang berlimpah. Selanjutnya ada percobaan yang pertama, Oparin. Oparin mengemukakan bahwa atmosfer primitif berisi gas metana, amonia, hidrogen, dan air. Reaksi kimia yang terjadi membentuk molekul organik pertama. Jadi, oleh karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar, gas-gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana, sejenis substansi asam amino. Jadi selama berjuta tahun, senyawa organik itu terakumulasi di cekungan perairan membentuk primordial soap, seperti semacam campuran materi-materi di lautan panas. Tahap selanjutnya, primordial soap ini membentuk monomer. Monomer bergabung membentuk polimer. Polimer ini membentuk agregasi berupa protobion. Protobion ini adalah bentuk awal sel hidup yang belum mampu bereproduksi, tetapi mampu memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya. Di samping itu, protobion juga telah memperlihatkan sifat yang berhubungan dengan makhluk hidup, seperti dapat melakukan metabolisme, kemampuan menerima rangsang, dan bereplikasi sendiri.
Ya, di sini saya akan memaparkan percobaan Harold Urey, yang dimana Harold Urey ini ahli kimia berkebangsaan Amerika Serikat. Menurut Urey, terbentuknya makhluk hidup dari berbagai molekul zat di atmosfer tersebut didukung kondisi sebagai berikut. Kondisi yang pertama, tersedianya molekul-molekul metana, amonia, uap air, dan hidrogen yang sangat banyak di atmosfer bumi. Kondisi yang kedua, adanya bantuan energi yang timbul dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis yang menyebabkan zat-zat tersebut bereaksi membentuk molekul zat yang lebih besar. Kondisi yang ketiga, terbentuknya zat yang paling sederhana yang susunan kimianya dapat disamakan dengan susunan kimia virus. Kondisi yang keempat, dalam jangka waktu yang lama, yaitu berjuta-juta tahun, zat hidup yang terbentuk dari berkembang menjadi sejenis organisme makhluk hidup yang lebih kompleks. Selanjutnya, ada percobaan Stanley Miller, yang dimana Stanley Miller ini adalah murid dari Harold Urey yang juga tertarik pada asal-usul kehidupan. Yang dimana Miller mendesain model alat laboratorium sederhana yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis Harold Urey. Ke dalam alat yang diciptakannya, Miller memasukkan gas hidrogen, metana, amonia, dan air. Alat tersebut juga dipanasi selama seminggu, sehingga gas-gas tersebut dapat bercampur di dalamnya. Sebagai pengganti energi aliran listrik halilintar, Miller menggaliri perangkat alat tersebut dengan loncatan listrik bertegangan tinggi, yang menyebabkan gas-gas dalam alat Miller bereaksi membentuk suatu zat baru. Ke dalam perangkat juga dilakukan pendingin, sehingga gas-gas hasil reaksi dapat mengembun. Pada akhir minggu, hasil pemeriksaan terhadap air yang tertampung dalam perangkap embun dianalisis secara kosmografi. Ternyata, air tersebut mengandung senyawa organik sederhana seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana seperti ribose. Eksperimen Miller dapat memberikan petunjuk bahwa satuan-satuan kompleks dalam sistem kehidupan seperti lipida, karbohidrat, asam amino, protein, nukleotida, dan lainnya dapat terbentuk dalam kondisi abiotik. Selanjutnya ada percobaan Melvin-Calvin, di mana Melvin-Calvin menunjukkan bahwa radiasi sinar dapat mengubah metana, amonia, hidrogen, dan air menjadi molekul-molekul gula dan asam amino, dan juga membentuk purin dan pirimidin yang merupakan zat dasar pembentukan DNA, RNA, ATP, dan ADP. Di sini bisa dilihat ya, ada gambar dari siklus Melvin-Calvin itu sendiri. Selanjutnya, ada teori keadaan mantap, yang dimana teori keadaan mantap ini menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini tidak berasal-usul, baik kehidupan manusia maupun kehidupan yang lainnya. Karena teori ini menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini berasal dari Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta tanpa mempunyai asal-usul yang dikemukakan para ahli tentang evolusi kehidupan. Kehidupan muncul di muka bumi ini secara tiba-tiba dalam bentuk kompleks. Walaupun telah dibuktikan bahwa rancangan menakjubkan yang tampak di seluruh makhluk hidup dan benda mati di alam semesta ini tidak mungkin muncul menjadi ada akibat kekuatan ilmiah buta dan ketidaksengajaan. Selanjutnya ada teori kreasi khas, yang dimana teori ini menjelaskan tentang kehidupan diciptakan oleh zat supranatural atau yang bisa disebut goib pada saat yang istimewa. Selanjutnya, ada teori kromozoan, yang dimana teori ini menjelaskan tentang kehidupan yang ada di planet bumi ini berasal dari mana saja. Dari pemaparan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan yang pertama, bahwa asal mula kehidupan itu sampai sekarang masih diperdebatkan dan belum diketahui dengan pasti dari mana dan kapan evolusi kehidupan telah ada. Yang kedua, kehidupan telah menciptakan peradaban baru bagi makhluk hidup. Yang ketiga, kehidupan sangat diperlukan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Dan yang terakhir, semua makhluk hidup mengalami evolusi dari masa ke masa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun bahasa, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.